Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes SKD dan SKB. Dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Sebanyak 256 peserta lulus SKD dan sebanyak 182 peserta lulus SKB. Jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka banyak peserta yang tes adalah, nah di sini yang lulus sebagai CPNS adalah 124. Berarti 124 orang ini adalah orang yang lulus ya dalam tes SKD maupun SKB. Soal seperti ini merupakan contoh soal cerita bab himpunan ya. Kalau ketemu soal cerita himpunan, kita bisa menggunakan cara cepat yaitu S tambah K sama dengan L ya, SKL. S itu untuk total jumlah peserta semuanya, ditambah yang lulus keduanya sama dengan yang lainnya gitu. Kita cek. Di sini yang ditanyakan adalah banyak peserta tes CPNS itu berapa? Berarti semuanya yang ditanyakan. Jumlah peserta semuanya ditanyakan, kemudian yang lolos keduanya itu adalah 124 ya. Lolos SKD maupun SKB itu masuk dalam K. Keduanya berarti 124. Nah, lainnya ini diisi dengan yang diketahui selain S dan K. Tadi yang lulus SKD adalah 256, yang lulus SKB 182. Maka untuk mencari total jumlah peserta tinggal kita jumlahkan saja ya. 256 ditambah 182 yaitu 8, 3, 4 ya, 438. Maka S sama dengan 438 plus dipindah ruas jadi min. Dikurangi 124 sama dengan 314 orang. Jawabannya adalah yang B. Satu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini termasuk soal perbandingan ya. Langkah pertama kita harus menentukan dulu ini perbandingan senilai atau tak senilai. Pertama, 16 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 9 hari. Kemudian, bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 16 orang harus dikurangi 4 ya, tinggal 12 orang. 12 orang ini mampu mengerjakan dalam berapa hari ini ditanyakan ya. Nah, kalau orangnya berkurang, jumlah pekerjanya berkurang, maka jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pasti bertambah atau berkurang. Jawabannya adalah bertambah. Semakin lama ya, karena yang mengerjakan semakin sedikit. Kalau tidak sama, satu unsurnya berkurang, unsur lainnya bertambah, maka ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita tinggal mengalihkan saja ya. Atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. 16 kali 9 sama dengan 12 kali X. X ini adalah di sini ya yang ditanyakan. Maka untuk mencari X sama dengan 16 kali 9 dibagi 12. Kita coret dulu 16 sama 12 masing-masing kita sederhanakan dengan dibagi 4 ya. 16 bagi 4, 4, 12 bagi 4, 3. 9 sama 3 bisa dicoret 3. Maka X sama dengan 12. Berarti hari yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah 12 hari. Penambahan harinya berapa gitu. Tadi kan semula 9 hari. Kalau pekerjaannya berkurang jadi 12 hari, berarti penambahan harinya adalah tinggal dikurangi. Penambahan hari sama dengan 12 dikurangi 9. Jadi nambah 3 hari. Kalau mau dijadikan persen, karena ini jawabannya dalam persen, tinggal kita masukkan saja ya. Penambahannya 3 hari per hari mula-mula itu 9 dikali 100%. Supaya nanti hasilnya dalam persen. Ini bisa kita kecilkan ya. Masing-masing bagi 3, 1, 3. 100 bagi 3 adalah 33,33%. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jika 3x plus 5y sama dengan 27 dan 2x plus 5y sama dengan 23, maka nilai x min y adalah, nah kita tinggal eliminasi saja ya. Untuk mengerjakan soal SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, kita bisa menggunakan 3 cara sebenarnya. Ada cara eliminasi, substitusi, atau menggunakan grafik, atau bahkan kombinasi antara substitusi dan eliminasi. Di sini
Persamaan yang pertama 3x plus 5y sama dengan 27. Persamaan yang kedua 2x plus 5y sama dengan 23. Nah, karena koefisien y yang sudah sama, kita bisa langsung mengeliminasi y ya. 5y dikurangi 5y habis. 3x dikurangi 2x yaitu x, 27 dikurangi 23 yaitu 4. Nah, nilai x-nya sudah ketemu. Berarti untuk menentukan nilai y, kita kembalikan saja ke salah satu persamaan. Ya, 3x plus 5y sama dengan 27. Nilai x-nya kan sudah ketemu 4, berarti 3x ini bisa dirubah 3 kali 4. Ya, 3x itu artinya 3 kali x, berarti 3 kali 4 plus 5y sama dengan 27. 3 kali 4, 12. 5y sama dengan 27. 5y sama dengan 12 pindah ruas ya, ke kiri jadi negatif. Maka 5y sama dengan 15, y sama dengan 15 dibagi 5, y-nya 3. Karena soalnya adalah x min y, maka kita tinggal memasukkan saja ya. Nilai yang udah ketemu tadi, x-nya adalah 4, y-nya adalah 3. Berarti 4 min 3 sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini disediakan ada pola bergambar ya, di mana kita diminta untuk melengkapi pola gambar yang ketiga. Nah, kira-kira dari pilihan A sampai E yang cocok untuk mengisi pola nomor 3 itu yang mana? Nah, untuk mengerjakan soal tipe ini, kita harus cepat untuk menemukan perbedaan dari setiap pola gambarnya. Nah, perbedaan yang paling menonjol adalah letak anak panah. Ya, arah anak panah ini berubah kan, dari pola 1 sampai pola ke-5 itu berubah. Dimulai dari mengarah ke kanan ya, kemudian ke serong kanan, ditanyakan, serong kiri, lanjut ke kiri arahnya. Nah, berarti yang kosong itu harusnya anak panahnya di sini ya letaknya. Jadi menunjuk ke atas. Pola ketiga itu anak panahnya arahnya ke atas. Nah, dari A sampai E yang ke atas yang mana? B, D, E, C ya, berarti A sudah salah. Oke, selain anak panah, yang pembeda yang paling terlihat jelas adalah warna ya. Warna dari bangun datar yang di dalam ini berubah selang-seling ya. Pertama, bangun datar yang di dalam ini warnanya putih, kemudian berubah jadi hitam, ditanyakan, hitam lagi, terus putih. Nah, ini berarti polanya berulang, putih, hitam, putih gitu ya. Berarti kita cek dari pilihan B, C, D, E yang bangun datarnya berwarna putih yang mana? Oh, C dan D. Berarti yang B, E udah pasti salah. Anak panahnya sama-sama ke atas. Mana nih antara C dan D yang benar? Kita cek lagi pembedanya. Bangun datar yang putih ini adalah segi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7. Kemudian ini berubah menjadi segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Segi 7, segi 6. Kemudian ini segi 4. Ini berubah jadi segi 3. Berarti ini urut ya. 7, 6. Pasti di sini adalah 5. 7, 6, 5, 4, 3. C dan D yang menunjukkan segi 5 adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini disediakan pola deret angka tapi bentuknya adalah pecahan. Kalau bentuk pecahan ini biasanya pembilang memiliki pola tersendiri, penyebut juga memiliki pola tersendiri ya. Atau bisa jadi pembilang sama penyebutnya memiliki pola yang sama. Jadi nggak tentu, tergantung soal. Nah, kita cek. Yang pembilang itu 1, 2, 3, 5, 8. Penyebutnya 3, 3, 6, 9, 15. Nah, ini merupakan deret Fibonacci ya. Di mana deret Fibonacci adalah sukunya itu merupakan penjumlahan antara dua suku di depannya. Misalnya 3 ini ya. 3 ini merupakan penjumlahan antara 1 dan 2. Dua suku di depannya ya. 5 itu merupakan penjumlahan antara 3 dan 2. Gitu ya. 1 tambah 2 jadi 3, 3 tambah 5 jadi 8. Berarti untuk mengisi di sini kita tinggal menjumlahkan 5 tambah 8 yaitu 13 ya. Jadi ini harus dijumlah.
5 tambah 8 sama dengan 13, maka selanjutnya adalah 8 tambah 13 sama dengan 21. Itu untuk pembilang. Apakah penyebutnya juga merupakan deret Fibonacci? Kita cek. 3, 3, 6. 3 tambah 3 hasilnya 6. Ya, 3 tambah 6 hasilnya 9. 6 tambah 9 hasilnya 15. 9 tambah 15 hasilnya 24. Maka untuk menentukan suku terakhir di sini tinggal menjumlah saja 15 tambah 24 yaitu 39. Maka jawabannya adalah 13/24, 21/39. Jawabannya adalah yang B. Ini merupakan contoh soal deret Fibonacci.